Salam, selamat sore sahabat Taritakum Radio. Selamat menjalani hari yang Tuhan anugerahkan. Sampai sore hari ini kita sudah ada bersama ya dalam satu frekuensi di 107,8 FM. Suara yang membangkitkan potensi kehidupan, yang mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Dan hari ini Selasa 30 Agustus ya 2022. Masih dalam suara kebenaran hari ini, suara yang menjadi penuntun hidup kita di dalam terang firman Tuhan, agar saudara dan saya ada di dalam perkenanan Tuhan di hadapannya ya. Dan tema kita pada sore hari ini adalah kasih yang tiada tara ya. Nanti hambanya Evangelis Robert Laswanto Purba akan bincang-bincang dengan saya, Pendeta Suartono ya. Dan sahabat juga bisa berinteraksi dengan kami di tempat ini ya melalui nomor telepon di 0812994567 atau melalui WhatsApp ya di nomor 082123471340. Pak Robert, boleh sapa sahabat kita Taritakum? Halo, shalom para sahabat Taritakum, selamat berjumpa kembali dengan saya dan bersama Pak Pendeta Suartono. Ya, baik. Ini terdengar nggak nih? Kayaknya suaranya agak kurang nih Pak Robert ya. Ya, Bang. Baik, sahabat, sebelum kita melanjutkan program kita di suara kebenaran hari ini ya, mari kita akan satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini melalui frekuensi 107,8 FM ini Tuhan. Kami rindu menjadi berkat bagi para sahabat yang tune in di frekuensi ini, baik yang melalui frekuensi 107,8 FM maupun melalui streaming radio. Sahabat boleh diberkati dengan hadirat Tuhan melalui obrolan kami, melalui bincang-bincang kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau jaga frekuensi ini Tuhan, biar Tuhan campur tangan sehingga mampu terdelivery dengan baik bagi audiens, bagi receiver ya, dan acara ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati Radio Taritakum, berkati Yayasan Mahanaim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya serahkan kepada Pak Robert Laswanto Purba STH ya. Ya, sesuai dengan topik kita yaitu kasih yang tiada taranya ya. Okay. Sesungguhnya apa baiknya kita manusia sehingga Tuhan begitu peduli dan sampai harus begitu susah payah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Apa sih hebatnya kita ini? Padahal kalau menurut hitungan logika kita sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Mengapa Tuhan begitu peduli? Berdasarkan ayat firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16, maka semuanya itu adalah karena kasih. Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia mau melawat semua kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Jadi kasih itulah alasan satu-satunya yang kita ketahui, hanya karena Ia sangat mengasihi kita. Perlu digarisbawahi, yang hanya karena Ia sangat mengasihi kita. Kasih Allah seperti sebuah gambaran pribadi yang sudah mati rasa, sehingga Ia masih saja mau mengasihi kita yang berdosa dan kerap melukai hatinya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak disukainya. Sangat tidak masuk akal. Siapa di antara kita yang bisa mengampuni dan tetap mengasihi seseorang yang telah melukai hati kita? Kita beruntung 50 kali dengan kesalahan yang sama. Bisakah Anda? Catatan sejarah dari PL, PB bahkan sampai hari ini menunjukkan bahwa Tuhan terus mengasihi anak-anaknya yang begitu sering
bahkan terus melukai hatinya. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, namun Tuhan tetap jaga dan pelihara. Israel berulang kali jatuh dalam dosa dan menolak Tuhan, bahkan membangkang dengan Tuhan, namun tetap Tuhan mengasihi mereka. Petrus yang kita tahu menyangkali Tuhan 3 kali, namun Tuhan tetap memanggilnya kembali. Manusia selama ribuan tahun telah melakukan dosa dan kekejian yang tidak terhitung, mendukakan hati Bapa. Namun justru bayi Yesus dilahirkan untuk membuka jalan keselamatan bagi kita manusia. Inilah kasih yang melampaui akal, kasih yang tiada taranya. Oke, luar biasa ya. Jadi saya setuju banget ya ketika Bapak mengatakan bahwa kasih Tuhan itu seperti sebuah gambaran pribadi yang sudah mati rasa, udah apa ya, nggak bisa lagi dilukai gitu. Padahal kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu, Allah yang membalaskan kejahatan ya, dengan ganjaran yang sepantasnya bagi kita gitu ya, untuk menerimanya gitu. Tetapi Dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita manusia. Karena sepanjang perjalanan kehidupan manusia, sejak manusia jatuh dalam dosa ya, inisiatifnya datang selalu dari Allah. Adam, di mana kamu gitu kan? Ya, di mana kamu gitu. Jadi Allah yang berinisiatif mencari manusia. Ya. Nah, ini sepertinya sebuah gambaran kasih Tuhan yang tiada tara, ditambah lagi sepanjang hidup manusia sejak zaman Adam. Ya. Lalu kemudian ke zaman sekarang sampai saat ini ya, mulai dari perjalanan Israel itu melukai hati Tuhan ya, Tuhan membalas mereka untuk tidak masuk ke tanah Kanaan perjanjian ya. Apalagi tadi yang Bapak sampaikan itu Petrus yang sudah 3 kali menyangkal Tuhan 3 kali pun masih kan Petrus, engkau mengasihi aku enggak, katanya ya. Nah, saya membayang-bayang ya, kalau seandainya pada waktu itu Yudas bertobat, mungkin jalan ceritanya juga berbeda ya. Bisa jadi Pak. Cuma kalau makanya kan itu banyak polemik yang menyatakan bahwa Yudas sudah digarisbawahi untuk mengkhianati Kristus. Tapi keputusan Yudas bunuh diri itu keputusan pribadi itu. Kalau dia nggak bunuh diri mungkin lainnya. Gitu. Kalau seandainya seperti Petrus, mungkin ceritanya jadi berbeda. Ya, dan itu menurut saya sangat mungkin karena manusia itu punya keputusan, ya, keputusan pribadi yang dihargai Tuhan. Kayak hari Minggu kita bisa ke gereja, bisa nggak ke gereja, ya silakan saja, gitu kan. Tuhan tidak pernah menuntun anaknya, ya, dari sejak bangun pagi hari Minggu itu lagi tidur pun dibangunin gitu ya, lalu kemudian kupingnya dijewer pergi ke kamar mandi gitu ya, lalu kemudian dituntut lagi kupingnya dijewer sampai ke gereja gitu. Enggak. Berarti kita kan diberi kebebasan. Nah itu, kalau seandainya Yudas pada waktu itu menyadari kesalahannya, dia sempat loh menyadari kesalahannya, kan uangnya dikembalikan tuh. Iya, betul. Ya, akhirnya uang itu dibelikan tanah sehingga disebut Hakaldama, ya, tanah darah. Ya, tanah yang dibeli dari uang yang jahat gitu ya. Jadi tanah itu udah tanah yang kalau bisa dibilang tanah yang terkutuk lah gitu. Tapi dia sempat lemparkan itu, artinya sudah menyesal tuh, tinggal ditindaklanjuti. Kalau seandainya pada waktu dia tidak bunuh diri, mungkin saja dia punya pengalaman yang sama seperti Petrus, bahkan bisa lebih hebat dari Petrus. Kenapa? Dia bisa cerita lebih heroik ya. Bukan kalau Petrus kan menyangkal tidak mengakui Yesus sebagai gurunya ya, sampai 3 kali. Kalau Yudas lebih sadis. Gue yang jual, gue yang bunuh gitu kan. Nah itu kalau seandainya pada waktu itu Yudas bertobat, ya mungkin ceritanya menjadi lain. Tetapi dari gambaran yang tadi Bapak sampaikan ya, dari gambaran Bapak itu, di tengah ketidakmampuan manusia, ya itu di Roma pasal 3,
segala kebaikan seperti kain kotor, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, tidak yang benar seorang pun tidak, gitu kan? Nah, itu kan sebuah penggambaran keadaan manusia yang diharapkan ya oleh Tuhan untuk setia, diharapkan oleh Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendaknya, tapi nyatanya tidak ada yang benar seorang pun tidak. Nah, waktu kondisi yang seperti ini, ya Alkitab memberitahukan kepada kita, dia memberikan bayi Yesus, kata Bapak tadi ya. Dia memberikan bayi Yesus sehingga membuka jalan keselamatan bagi kita untuk manusia, seperti yang ditulis oleh Petrus, Pak. Di 1 Petrus itu dikatakan gini, manusia beroleh kesempatan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan di dalam Kristus. Jadi kalau tidak di dalam Yesus, manusia nggak bisa. Ya, saya setuju ya. Nggak bisa. Nah, artinya gini, di luar Kristus tidak hanya bukan hanya tidak ada keselamatan di luar Kristus, tetapi tidak ada kemungkinan untuk manusia hidup berkenan di hadapan Tuhan tanpa Kristus. Ya, jadi dengan kata lain bahwa semua apa yang dilakukan di luar Kristus adalah sia-sia. Betul. Itu paling poin terakhir. Nah, dalam kerangka berpikir seperti inilah kemudian kita belajar menghayati anugerah Tuhan itu di dalam Yesus Kristus itu adalah bentuk kasih yang melampaui akal, ya, kasih yang tiada tara yang Allah nyatakan di dalam bagi dunia ini, ya. Yohanes 3:16 kan bilang begitu tuh. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah dinyatakan dalam sebuah paket, ya. Paket ini tidak hanya menebus tetapi juga memberikan jalan yang memungkinkan untuk hidup berkenan, ya, melalui Roh Kudus karena hidup benar di situ. Ya. Kemudian yang menghantar kita kepada ke surga karena Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi ini paket Allah kasih, ya, paket kasih Allah ini di dalam Yesus ini menjadi sungguh-sungguh yang digambarkan dalam tema kita sore ini, yaitu kasih yang tiada tara. Nggak ada lagi yang melampaui itu. Dan saya juga pernah baca satu buku, nggak tahu pendapat gimana ya. Semua hal di dunia ini bisa dilakukan oleh Bapak. Bapak maksudnya di sini Allah kita, kan? Hanya satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Dia tidak bisa mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita. Setuju nggak? Karena Dia memilih, Pak. Jadi gini, bukannya Dia tidak ingat, ya. Lihat, perhatikan kalimatnya. Aku melupakan segala pelanggaranmu sejauh timur ke barat, ya kan? Ya. Melemparkannya ke tubir-tubir laut. Artinya keputusan Tuhan terhadap kita anak-anaknya, ya, itu adalah keputusan yang membuktikan betapa Dia mengasihi kita. Kalau kita enggak, kalau kita ini manusia gini, oke, kita bisa memaafkan, ya, tapi maaf ya, melupakan saya nggak bisa, gitu. Saya udah ngalamin. Ya kan susah tuh. Ya, saya udah memaafkan, mengampuninya bisa, mengampuni bisa, memaafkan bisa, tetapi melupakan nggak bisa. Ya, kenapa? Karena itu membekas. Ya, ada goresan-goresan. Ya. Nah, goresan-goresan membekas itu memberikan tanda kepada kita, ya, bahwa orang itu pernah melukai kita. Tetapi Tuhan, ya, nggak ngerti lah. Waktu Dia dicambuk, waktu Dia didera, waktu Dia ditombak, itu kan menimbulkan gores-goresan. Ya, dari goresan-goresannya itu mengalir darah. Justru dari darahnya itulah pengudusan kita. Bahkan dengan cara begitu, kata Petrus, ya, menjadi sembuh kita oleh bilur-bilurnya. Kan unik kan? Kalau kita enggak, Pak. Kalau kita semakin berdarah, ya semakin terluka, ya semakin sulit untuk dilupakan. Tinggal tunggu waktunya aja. Nah, nanti baru menghitung kan, 1 kali ya, 2 kali ya, 3 kali, itu kan enggak.
Ya, ini analogi ya Pak, analogi ya. Mungkin penggambaran dangkal lah buat beberapa orang teolog ya barangkali ya, kata apa lah, oke lah. Saya punya penggambaran yang begini. Kalau 70 kali 7 kali itu adalah 490. Jumlah hari 365, ada selisih. Ya. Ya. Jadi artinya kalau Bapak melukai saya, ya, bikin saya kesel hari ini 1 kali, dan kemudian marah dan kemudian saya pergi tinggalkan Bapak, gitu ya. Berarti 1 hari, setiap hari Bapak lakukan itu selama sepanjang tahun, ya, masih ada sisanya. Dari 449 itu, ya. Ada sisanya tuh. Ya. Kurang 365 tadi ya, kan? Ya, masih kurang, masih ada lebih. Masih ada plusnya. Ya. Ini sebenarnya bukan menjadi cadangan. Bapak boleh melukai saya 2 kali gitu kan, boleh melukai saya 3 kali boleh gitu. Berarti bisa deposit melukai masih ada cadangan. Bukan itu artinya gini, kalau 1 tahun 365 hari ya, kamu melukai saya setiap hari 1 kali, nggak ada masalah buat saya karena kasih saya begitu melampaui dari hari yang Tuhan beri ya, untuk memaafkan kamu. Ini kan sebuah analogi, sebuah penggambaran yang bisa kita jadikan sebagai hitung-hitungan kalau ada orang melukai kita, saya harus memaafkan dia. Berapa kali? 490 kali, 490 kali saya bisa maafkan dia. Kenapa? Karena Tuhan mengajar saya 70 kali 7 kali ya, untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Nah, ini kan menjadi sebuah penggambaran betapa Tuhan adalah Allah yang Maha Pengampun. Seperti tadi, berulang kali Israel jatuh dalam dosa, ya. Adam dan Hawa pun dicari, ya. Petrus menyangkal, siapa lagi? Yudas menjual. Ya. Waktu Yudas menjual Yesus tuh Pak, ini emang ajaib ya. Dia berdoa nih, Bapak, bukan kehendakku yang jadi ya. Kalau boleh tahun ini lalu. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakku. Gitu. Tuhan Yesus dalam doanya. Lalu kemudian dia selesai amin. Ternyata kehendak Tuhan yang jadi, yaitu dia ditangkap. Ya, harus melalui jalan salib menuju Golgota. Kan gitu jalan ceritanya. Begitu dia ketemu, capek. Si Yudas nongol sama tentara, sama imam-imam, sama ahli-ahli Taurat yang lain ya. Lalu kemudian datang menghampiri Yesus dan mencium Yesus. Sampai Yesus bilang, kamu mengkhianati aku dengan ciuman, kamu menyerahkan aku dengan ciuman, gitu kan ya. Itu kan sindiran berat banget gitu ya. Wah, sampai seperti itulah. Nah, murid-murid kesel dong, marah dong, ya, dia tunjukkan kemarahannya. Ya, dia sentak des, kupingnya putus. Ya, itu namanya Malkus Pak. Yang kupingnya ditebas itu. Yang putus itu. Nah, namanya Malkus. Jadi saya apa gitu? Ditebas tuh. Ya, sama Yesus masih disembuhkan. Nih, coba lihat ya. Udah datang ketemu sama rombongan itu, ada Yudas yang menjual dia, ya kan? Ya. Murid-muridnya marah sama Yudas dan mau memberontak, mau melawan semua orang yang datang rombongan itu dengan menunjukkan pedang. Tuhan Yesus harus meredakan emosi amarahnya. Pertama, Yesus meredakan amarahnya terhadap Yudas. Ya. Oke. Okay. Kedua, Yesus meredakan amarah para murid terhadap situasi, ya kan? Yang ketiga, Tuhan Yesus masih mau menyembuhkan Malkus. Ya. Kayaknya nggak ada di orang kayak gitu. Ya, nggak ada. Ya, saya belum ketemu, gitu ya. Ya karena memang Yesus sebenarnya kan. Ya ada yang mengatakan 100% manusia, 100% Allah. Ya lebih sukanya sih gini, dia taat kepada kehendak Bapa. Iya. Ya, kalau dia marah terjadi perlawanan di situ, kemudian tidak jadi ke jalan salib, tidak jadi di Bukit Golgota, berarti mundur lagi berapa tahun lagi? Ya makanya Gapis mengatakan, pikir aku tidak bisa memanggil bala tentara, malaikat surgawi kan? Tapi dia tidak lakukan itu, gitu kan? Itu yang saya mau sampaikan. Jadi akhirnya dia mau belajar taat. Apa yang kita pelajari dari 3 hal ini? Ya, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, Oke, ada kitabnya. Ya, supaya kamu dapat berdoa. Jadi bagaimana kita bisa berdoa dan menghasilkan sesuatu dari doa kita? Ya,
Jadi Yesus nih menguasai diri, menenangkan dirinya, kemudian menaikkan doanya untuk Malkus, ya kan? Sehingga Malkus mengalami mujizat. Saya yakin Malkus sudah jadi orang percaya. Dia mengalami mujizat. Ya, kupingin ditempelin lagi, Pak. Enggak, bukan kayak lem Korea. Ya. Jadi artinya gini, kalau kita mau menjadi berkat yang memuliakan nama Tuhan, mulai dulu kuasalah dirimu, ya kan? Kuasai diri. Jadilah tenang terhadap situasi, ya, supaya kita juga bisa menenangkan situasi, supaya kita dapat berdoa dan mujizat terjadi. Amin. Oke, ya. Jadi kayaknya Pak, kita mau break dulu kan, Pak ya. Kembali lagi di Talitakum Radio di 107,8 FM, ya, membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan abad. Kita ada di satu program acara Suara Kebenaran hari ini, dan hari ini bersama dengan hambanya Bapak Evangelis Robert Laswanto Purba STH. Kita sedang ada dalam sebuah tema yaitu kasih yang tiada tara, kasih yang tiada bandingnya, kasih yang tentunya kasih Tuhan ya melampaui segala akal. Jadi kasih yang sulit sekali untuk mendapatkan bandingannya, ya. Berkali-kali manusia jatuh dalam dosa, mulai dari Adam, ya. Adam jatuh dalam dosa, Allah mencari Adam, ya, mencari Adam dan Hawa. Adam di mana engkau, ya. Bangsa Israel sebagai bukti kasih Allah. Allah memilih Abraham. Abraham melahirkan sebuah bangsa, ya. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, dan kemudian jadi Israel menjadi sebuah bangsa. Lalu mereka ada di Mesir, dipimpin oleh Musa. Dalam perjalanan Mesir ke Kanaan pun, ya, berkali-kali melukai hati Tuhan, dan Tuhan sampai murka sedemikian rupa. Ada satu generasi yang tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan, ya, untuk membalaskan mereka yang jahat. Menjadi sebuah pembelajaran. Tetapi rencana Tuhan untuk menyatakan cintanya, untuk menyatakan kasihnya, tidak batal. Bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, dan kita semua tahu kisah itu, ya. Sampai di tanah Kanaan, bangsa Israel sudah mendapatkan hukum Taurat, dan hukum Taurat itu menuntut manusia untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ternyata kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada yang benar seorang pun, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, ya. Sehingga kemudian di tengah keberadaan manusia yang sedemikian rupa, Allah tetap menyatakan kasihnya dengan memberikan bayi Yesus. Tadi sudah disampaikan bahwa ada bayi Yesus yang dilahirkan bagi dunia ini sebagai perwujudan dari kasih Allah itu, ya. Yohanes 3:16, tidak ada satupun orang Kristen yang tidak tahu tentang hal ini, ya. Kalau ada orang Kristen yang nggak tahu ayat ini, Yohanes 3:16, saya kira dia harus baca ulang lagi Alkitabnya, ya. Sering-sering ke gereja dan dengarkan firman Tuhan, ya. Jadi Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih Allah yang melampaui segala akal ini sudah nyata bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, saya serahkan kepada Evangelis Robert Laswanto Purba STH. Monggo, Pak. Sebelum kita lebih lanjut, saya ada Alkitab 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 13, tolong Pak Pendeta baca. Oke, baik. 1 Korintus 3 ayat 10. Oke, 10 sampai 13. 10 sampai 13. Baik, saya baca. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini dasar dan bangunan. Ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang
akan diuji oleh api itu. Ya. Baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan yang dibacakan oleh Pak Pendeta di 1 Korintus 3:10-13, di tengah-tengah sukacita perayaan hari kemerdekaan negara kita ini, kita semua diajak mengingat saat pembangunan rumah iman. Melalui kebenaran hari ini kita semua tahu bahwa fondasi iman setiap kita dibangun dengan dasar, yaitu Yesus Kristus. Persoalannya adalah untuk bangunan selanjutnya atau bangunan di atas fondasinya, itu kita menggunakan material apa. Material bisa dikategorikan bahan bangunan tidak baik akan berakibat fatal. Ketika kita menjadikan tangga, Bapak mungkin punya pengalaman ya. Gini ya. Tadi kan Bapak bilang bahwa Allah telah meletakkan dasar untuk kita membangun. Nah, dasarnya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus ini adalah bukti kasih Allah akan dunia ini. Kan Yohanes 3:16 gitu ya. Iya. Yesus Kristus ini, kalau ini saya jadikan Yesus Kristus dalam sebuah gambaran Alkitab ini. Tuhan telah memberikan kasihnya kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini yang Alkitab menjadi Yesus Kristus misalnya. Lalu kemudian Yesus Kristus ini adalah bukti Allah mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah kemudian ini mengatakan anak yang betul supaya barang siapa yang percaya tidak binasa maka mulai. Nah, sekarang kita di atas Yesus Kristus ini adalah pondasinya. Baru di atasnya kita membangun di 1 Korintus 3 ayat 10, 11, 12 ya. Itu di situ tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, yaitu di atas pondasi dasar imannya itu adalah Yesus Kristus. Ya. Lalu kemudian kita bangun di atasnya, dasarnya ini apa? Dengan emas, dengan perak, dengan batu permata, dengan kayu, rumput kering atau jerami. Karena satu saat semua bangunan yang dibangun di atas dasar Yesus, kan dia pondasinya, gitu ya, itu akan diuji kelak. Jadi gambarnya gini, kasih Allah yang tiada tara itu sudah dinyatakan, dan kita semua orang percaya telah menerima. Nah, bagaimana kamu membangun di atasnya dari iman itu? Bagaimana cara membangun di atasnya, gitu ya? Apakah kita membangunnya dengan emas, dengan perak, permata, dengan batu atau dengan kayu, dengan apa? Dan satu saat itu api akan menghanguskan. Gitu. Pak, permata itu bagus, ya. Tetapi ketika dapatkan api yang besar, yang kuat, yang menghanguskan, dia akan lebur. Permata itu pecah. Perak ketika dia dilebur, ya perak. Nilainya ya nilai perak. Perak punya nilai sendiri. Beda dengan emas. Ya kan? Emas dilebur sedemikian rupa dengan api yang besar, dia tidak hilang, tetapi bahkan justru menunjukkan kemurnian yang menambah nilai, gitu loh. Kadar emasnya itu semakin murni ya, sehingga nilainya juga semakin tinggi kan begitu. Nah, fondasi iman kita adalah Yesus Kristus. Lalu kita membangun bangunan iman kita dengan apa? Dengan emas. Nah, sekarang saya punya cerita ya, punya pengalaman. Nah, tahun 2004 gereja kami itu dirusak. Saya tahu, saya dengar itu. Dirusak gereja itu oleh massa. Nah, massa ini adalah undangan dari lingkungan orang yang saya kenal, dan yang celakanya lagi, orang yang kenal itu sebelumnya adalah orang yang kalau ada orang datang pindahan itu adalah orang yang memberitahukan nggak usah gereja jauh-jauh, itu ada gereja di depan, ibadah situ. Pak Suwarto itu orangnya baik banget gitu kan. Ya, tapi dia justru yang menjadi eksekutor, Pak. Berarti itu Yudas. Dia itu korlapnya, Pak, koordinator lapangan. Coba bayangkan ya, lupa nggak saya itu, lupa banget gitu. Orang yang baik, yang mengenal yang Bapak kenal, dan orang itu promosikan saya orang baik. Dan kalau mau gereja, ada orang baru datang ke itu, kalau gerejanya Pak Suwartono. Betul, begitu. Ini orang luar biasa ya gitu ya. Nah, akhirnya saya tahu bahwa dia yang melukai. Waduh, saya sampai waktu itu ya marah besar, sampai saya bilang, oke, selama ini nggak ada orang yang rusak gereja di penjara.
hampir nggak ada lah, nggak pernah dengar kita gitu ya. Pandangan saya begitu, mohon maaf kalau salah gitu ya. Memang benar Pak. Ya pokoknya kalau salah saya minta maaf lah gitu ya. Oke. Nggak ada. Jadi saya putuskan waktu itu mereka harus menerima ganjarannya, ya mereka harus dukung. Nah waktu itu saya memutuskan mereka harus dukung. Kalaupun gara-gara itu gereja nggak boleh ada lagi, nggak apa-apa. Berarti katakan gereja tutup. Tutup nggak apa-apa. Oke. Kenapa? Karena saya juga udah ada pekerjaan yang lain ya. Jadi dulu di sekolah Kristen Ketapang, saya kira udah cukup lumayan lah ya. Ya bisa lah untuk hidup lah gitu ya. Itu saat itu masih emosi tuh Pak ya. Ya masih banget ya. Oke. Hari itu di BAP ya paginya di BAP udah putuskan udah enggak pokoknya di penjara mereka ada 12 orang waktu itu yang ditahan di Polsek dan juga di Polres. Singkat cerita pulang sampai di rumah ya masih udah nggak apa-apa udah ada orang menghibur ya Pak Tono turut ya berduka ya pokoknya sabarlah Pak, percayalah Tuhan pasti tolong dan sebagainya ya. Udah begitu malam semua orang pada istirahat lah, saya juga sudah mulai istirahat gitu. Saya berdoa benar yang saya lakukan gitu ya, saya berdoa Tuhan seperti Tuhan berbicara tegas ya buat saya gitu. Inilah saatnya kamu menyatakan kasih kepada mereka. Ya. Kasih yang setiap kali kamu khotbahkan, kasih yang setiap kali kamu beritakan, kasih yang sudah kamu kenal, ya, yaitu aku mengasihi kamu. Coba kamu juga harus belajar mengasihi seperti aku mengasihi. Aduh, saya nggak tahan dengan itu ya. Sebab Tuhan, oke, besok saya akan datang, saya akan cabut semua laporan. Ya, akhirnya besok ketemu lagi sama teman-teman, ya. Saya sampaikan ya apa yang saya mau lakukan. Akhirnya mereka setuju. Saya datang ke Polres, saya datang ke Polsek, saya selesaikan semua dan saya bilang kami tidak menuntut, kami tidak memperkarakan itu, ya kami serahkan semua penanganannya kepada pihak kepolisian. Ya, jadi kami tidak ada menuntut. Saya juga sampaikan kepada mereka ya teman-teman, ada pengacara, ada orang-orang juga yang ngurusin mereka itu Pak. Saya bilang saya sudah mencabut semua laporan, saya tidak akan memperkarakan. Silakan selesaikan dengan pihak kepolisian. Kalau ada yang membutuhkan saya siap, gitu ya. Bahkan kalau memang diperlukan ada anggaran yang harus dikeluarkan dan sebagainya, saya juga siap. Gitu. Waduh, sombong banget saya waktu itu. Saya mau menunjukkan bahwa saya mengasihi tulus, gitu intinya. Gitu. Akhirnya nih Pak, oleh sebuah pengalaman seperti itu, ya kita jadikan momentum itu tanggal 29 Agustus 2004 itu menjadi hari jadinya gereja. Jadi memang sih tanggal 29 tapi bulannya Juni ya, Juni. Harusnya Juni. Itu ulang tahun gereja. Kita geser ke Agustus Pak, ke peristiwa itu. Kenapa? Karena gereja yang sesungguhnya lahir ketika Allah mengasihi kita dan kita mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesama. Itu pendapat saya. Ya, itu pendapat saya. Nah, saya aplikasikan nih ya, bukan cocokologi ya, bukan. Saya aplikasikan seperti 1 Korintus 3:10 sampai 13 Pak. Saya cocokkan. Allah menyatakan kasihnya kepada kita ya melalui Yesus Kristus dan kita membangun di atas fondasi iman kita Yesus Kristus itu dengan bangunan materialnya apa katanya. Dan saya yakin ya keputusan kami pada waktu itu dan apa yang saya rasakan hari ini gitu ya, itu adalah keputusan yang paling benar, yang paling tepat, yang paling baik, dan tidak ada material yang paling baik untuk dijadikan sebagai bahan bangunan di atas fondasi Yesus Kristus. Amin. Jadi saya merasa nih ya, bukan jadi sombong ya, saya merasa saya sedang membangun dengan material emas.
Haleluya. Saya berharap begitu karena nanti ketika ada api datang menguji ya di ayat 13 itu kan sekali kelak pekerjaan setiap orang akan nampak karena hari Tuhan itu akan menyatakannya dan dia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan masing orang itu akan diuji oleh api itu. Jadi saya berharap ketika Allah menguji dengan api apa yang saya bangun ya saya dan teman-teman jemaat di gereja gitu, apa yang saya bangun itu dan kemudian ternyata tahan uji melalui api itu malah justru yang keluar adalah emas murninya sehingga bernilai dan berkenan di hadapan Tuhan. Iya, itu yang harapan saya gitu Pak, Ya, itu pengalaman saya. Berarti kemarin ulang tahun yang ke 23 ya, luar biasa. Karena 6 tahun setelah kami ada ya, setelah 6 tahun lama 6 tahun ya, hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar juga sudah terbentuk gitu waktu itu. Tapi oleh karena ada satu rentetan tuh ya dari Ranca Ekek sampai ke Bekasi itu tahun 2004 gitu. Iya. Dari Bandung tuh Ranca Ekek sampai ke Bekasi dan ya kita imbasnya lah, kita ke bawah lah ya gitu ya dan kebetulan kita gitu punya pengalaman itu. Dan itu setelah 6 tahun bersama. Jadi tahun 2004 ya plus 6 tahun ya 23 kita. Dan puji Tuhan masih usia 23 itu yang udah bisa dibilang Ya. Sangat belum matang tapi udah sangat matang kali Pak. Ya intinya sih begini, memang secara kuantitas ya tidak signifikan seperti jemaat gereja pada umumnya sesuai dengan usia ya. Iya. Karena kalau saya sebut dengan gereja di sebelah gereja kami itu ya tidak lebih banyak jemaatnya, nggak lebih banyak. Saya juga nggak bilang bahwa saya lebih baik walaupun tidak banyak gitu, enggak. Karena saya lebih fokusnya gini. Saya senang juga kalau Tuhan kirimkan banyak jiwa ya, senang juga. Tapi gini. Yang Tuhan percayakan itulah yang saya kerjakan, ya kan? Yang Tuhan percayakan itulah yang saya kerjakan, dan saya berusaha untuk mengerjakan dengan cara yang benar. Saya tidak mengatakan yang lain salah, bukan, enggak. Saya fokus dengan apa? Dengan apa yang benar. Maka ketika keputusan tanggal 29 itu, Agustus itu menjadi hari lahirnya gereja yang sesungguhnya, gitu ya. Itu saya merasa pilihan saya itu benar, gitu. Ya karena ini Bapak membangun di atas dasar dasar tetap pondasinya Kristus Pak. Oke, betul. Dan di balik itu semua kan Bapak mau melakukan satu hal yaitu mengampuni dan mengasihi. Iya, betul. Karena itu adalah kehendak Tuhan yang harus Bapak sebagai seorang pendeta lakukan itu. Iya, betul. Jadi saudara, kasih itu bukan sekedar hanya filia, kasih persahabatan atau persaudaraan. Yes, betul. Bukan juga stroke kasih yang muncul karena ada hubungan keluarga, apalagi eros, kasih yang bersumber pada daya tarik seksual kepada jenis kelamin yang lain. Betul. Kasih agape lah yang kita butuhkan bagi orang yang sulit untuk dikasihi, yaitu kasih yang melampaui segala akal. Amin. Seperti pengalaman Bapak tadi kan. Iya. Kan sulit Pak mengampuni 12 orang ini yang udah merusak gereja dan kita ngelihat dia dihancurin. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah lakukan Pak, mengasihi kita manusia, wah nggak ada sebanding, secuil kukunya pun nggak ada dibandingkan dengan kasih Yesus yang nyata aja lah ya. Udah dihianati, yaudah disangkali Petrus, ya kan, baru kemudian disakiti dengan dengan cambuk ya, dengan tobat gitu ya, pukulan lagi kan. Aduh nggak bisa bayangkan lah dia. Alkitab katakan seperti domba yang keluh, dia nggak bisa mengembik lagi gitu loh. Padahal kalau dia mau saat itu dia minta, dia bisa menurunkan malaikat dia bisa, tapi dia nggak lakukan itu. Dia lebih memilih, dia sedang ada di dalam pembantaian dan dia tahu ya ini adalah kehendak Bapa. Karena sebelumnya dia udah berdoa, ya kan, dia tahu dia ini kehendak Bapa nih. Jadi setiap kali cambuk itu nyangkut di tubuhnya, dia udah tahu
inilah maunya bapak gitu ya, kurang lebih gitu ya kalau saya bayangkan ya. Inilah maunya bapak, ditampar lagi, oh ini juga maunya bapak gitu kan, oh gitu ya, suruh pikul lagi salibnya, oh ini maunya bapak, bodoh ya ampun gitu ya. Dapat apa namanya, oase itu tempat peristirahatan ya, tempat air yang orang bisa beristirahat sejenak gitu. Tiba-tiba datanglah Simon dari Kirene itu kan, yang disuruh mikul salibnya itu. Nah itu kan agak ringan bebannya, tetapi dalam perjalanan itu ada orang yang menangisi dia, ya. Dalam perjalanan itu juga ada orang yang menghujat dia. Dalam perjalanan itu juga ada orang yang meludahi dia, melempari dia dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta bahwa pertolongan Bapak melalui Simon dari Kirene itu melepaskan penderitaannya, enggak. Belum final, ya. Dia harus sampai mati di kayu salib gitu intinya. Dan dia tahu itu adalah bagian dari kehendak Bapa, sehingga dia masih bisa teriak loh di kayu salib, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wah, seperti apa itu kasihnya gitu. Kok saya dibandingkan dengan itu jauh kali nggak ada lah gitu ya. Tetapi memang itulah yang harusnya kita lakukan ya. Jadi terkait dengan bagaimana bisa dapatkan itu gitu ya, kayak saya gitu ya. Bagaimana saya bisa mengampuni, karena itu juga butuh mujizat Pak. Ya. Butuh mujizat. Ya. Kalau nggak masuk dalam sebuah pengalaman dengan Tuhan, mujizat itu tidak terjadi. Di 1 Petrus pasal 4 ayat 7 katakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena dengan berdoa itu, gitu kan, apa yang kita harapkan terjadi, apa yang kita rindukan terjadi, mujizat yang kita idam-idamkan itu dinyatakan dengan berdoa. Ya. Kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau mungkin kamu berdoa juga, tapi kamu salah berdoa kata Yakobus, gitu ya. Jadi artinya gini, dengan doa kita bisa lakukan segala perkara, termasuk mengampuni. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita bersentuhan dengan begitu banyak orang, tidak mungkin tidak terluka karena kita bersentuhan ya. Dalam sebuah perjalanan ada kalimat yang terlepas, perbuatan yang tidak berkenan dan sebagainya, sampai akhirnya melukai. Nah, dengan cara demikian, mulai dengan kuasailah dirimu, ya, tenang dulu, jadilah tenang, kuasai lingkungan sekitarnya, jangan kuasai diri kemudian larut dalam situasi, ya nggak bisa juga. Kenapa? Berarti kita tidak menguasai diri kalau kita larut dalam situasi. Ya, betul. Kuasai diri dulu, baru hadapi situasi, ya kan, supaya kita bisa berdoa. Dengan cara berdoa, dengan berdoa itulah kemudian kita bisa mengharapkan mujizat itu terjadi. Amin. Kira gitu. Jadi saudara pendengar, kita membutuhkan kasih yang memberi nilai pada pribadi yang dikasihi. Ya, betul. Hanya kasih yang dari Allah yang bisa mengubah boneka kain yang usang menjadi harta yang sangat berharga. Iya, betul. Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan dengan benar oleh seorang pun, ada sebuah cinta yang seharusnya tumbuh di dalam setiap kita orang percaya, yaitu cinta yang membuat nilai pada sesuatu yang tidak berharga. Inilah kasih yang melampaui akal. Oke, Pak, di sini Pak nih, ini menarik ya. Setiap orang percaya itu, ya, harus bertumbuh kasih Ya, yang melampaui segala akal, yaitu kasih yang mampu mengubah boneka kain yang usang menjadi harta yang sangat berharga. Artinya kasih yang mampu mengubah orang yang tidak bernilai itu menjadi bernilai, seperti kasih Tuhan yang mengubah kita, orang yang percaya itu, ya, dari yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tadi Bapak di awal tuh udah mengingatkan kita, ya, bahwa kasih Allah itu
sebenarnya tidak pantas untuk kita terima. Iya. Kita bukan siapa-siapa untuk Iya. dikasih gitu. Nah, tetapi oleh karena kasih yang murni yang dari Bapa itu, agape itu, ya, dia mengubah kita menjadi berharga. Engkau berharga di mataku, kata Amin, Tuhan. amin. Ya. Jadi artinya saya, Bapak dan semua saudara ya, sahabat Talitakum dimanapun berada, saudara menjadi begitu bernilai di hadapan Bapa. Amin. Itu karena kasih. Iya, saya setuju itu. Ya, kasih yang melampaui segala akal. Maka orang percaya gitu, orang percaya itu saudara dan saya harus tumbuh tuh kasih itu, harus tumbuh. Jadi kalau kita tidak bisa mengubah yang tidak bernilai itu menjadi bernilai dari kasih yang kita miliki, kayaknya kita harus belajar lagi dari Tuhan. Saya kira itu. Iya. Ya. Oh, berarti dengan kasih Tuhan yang melampaui segala akal itulah Oke. kita membangun bangunan iman kita, Ya. yaitu kasih yang serupa dengan emas yang murni, Amin, amin, amin. sehingga kelak kita semua layak di hadapannya. Haleluya. Ya. Ya. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat ulang tahun Oke. untuk Gereja Bapak, Ya, yaitu ya, Suara ya. Kebenaran Injili yang ke-23. Iya. Selamat membangun kasih kepada Tuhan dan kepada Ya. sesama. Baik, terima kasih Pak Robert. Jadi sahabat Talitakum yang dikasihi Tuhan, ya 1 jam kita sudah bersama. Senang sekali boleh sharing, boleh berbagi. Kasih Tuhan yang tiada tara itu telah menjadi fondasi dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Orang percaya harus tumbuh kasih yang sama seperti kasih Bapa kepada kita, sehingga mampu mengubah yang tidak bernilai itu menjadi bernilai. Yes. Ya, ada yang mau disampaikan? Nggak, sementara ya. Gitu saja. Gitu aja. Baik, sahabat Talitakum yang dikasihi Tuhan, kita akan berpisah ya, senang sekali boleh bersama. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang di hari yang sama, hari Selasa pukul 3 sore. Salam, selamat sore. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.